semuanya kami ucapkan. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kami mengenalkan materi apa yang kami bawakan. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Kadek Amelia Dewi, absen 20. Perkenalkan, nama saya Kadek Wian Krisna Nugraha Aryadi, nomor absen 21. Nama saya Kinyaman Langkap Jaksana, absen 15. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Andika Putra Purbayana, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Inyawanang Suriksuma, nomor absen 14. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video yang berisi materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Adapun rangkaian kegiatan pada presentasi kami kali ini yaitu dimulai dari pemutaran video materi peluang dan tantangan penerapan Pancasila, lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan selanjutnya lagi akan ada sesi games ular tangga, di mana dalam games tersebut akan mengambil materi-materi dari ular tangga tersebut. Dan untuk teknisnya nanti akan dijelaskan sebelum permainan dimulai. Maka dari itu simak videonya baik-baik. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Hello, we are Group 3. Nah, pertama-tama kalian mengetahui nggak sih apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip. Nah, dalam penerapan Pancasila sendiri ada peluang dan tantangannya. Tapi kalian tahu gak sih apa itu peluang dan apa itu tantangan? Peluang adalah hal atau waktu yang tepat yang dapat digunakan sebagai sarana dalam menerapkan ajaran prinsip-prinsip Pancasila. Sedangkan tantangan adalah hal yang harus dihadapi atau rintangan dalam menerapkan ajaran-ajaran dari Pancasila. Selanjutnya, peluang yang pertama yaitu bangsa yang religius, ramah, dan damai, di mana bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi dan pedoman dalam menjalankan kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia, di mana hal tersebut dapat memicu adanya kerukunan dan perdamaian antar daerah di Indonesia. Walaupun Indonesia dikenal dengan banyak tradisi dan budayanya, beberapa tradisi yang dapat mencegah terjadinya konflik di Indonesia yaitu ada tradisi ngejot yang berasal dari Bali, di mana tradisi ini berupa pertukaran makanan antar pemeluk agama yang berbeda. Lalu tradisi ini dilakukan menjelang Hari Raya Galungan. Selanjutnya ada tradisi Pela Gandong yang berasal dari Maluku. Pela diartikan sebagai suatu relasi, perjanjian, persaudaraan antara suatu negara dengan negara lainnya yang berada di pulau lain dan terkadang menganut agama yang berbeda. Sedangkan gandong bermakna adik, di mana perjanjian ini diangkat dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya di Papua ada tradisi bakar batu, di mana tradisi ini dilakukan ketika terjadi konflik antar suku untuk mencari solusi. Tradisi ini mengandung filosofi kesederhanaan, ucapan syukur, dan juga perdamaian. Lalu masyarakat Dayak juga memiliki tradisi Bahombau, yang merupakan kata lain dari musyawarah, sebuah budaya yang dimiliki tiap suku tapi dengan sebutan yang myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life
seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Dan ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman warga Indonesia dalam menjalankan hidup kemasyarakatannya dari zaman kemerdekaan hingga saat ini. Masih banyak nilai-nilai Pancasila yang sulit diterapkan di masyarakat. Itu karena adanya perbedaan ideologi, di mana pada awal kemerdekaan sudah ada menemui banyak permasalahan, yaitu yang pertama, ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Yang ketiga, ada pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini, di mana banyaknya muncul ideologi-ideologi alternatif lain yang kurang relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dan mempengaruhi banyak masyarakat Indonesia. Yang ideologi tersebut adalah yang pertama, ekstremisme. Ekstremisme adalah pemikiran, sikap, atau tindakan orang atau sekelompok orang yang menuntut suatu perubahan serta menentang struktur masyarakat atau negara yang diungkapkan secara keras, termasuk penyebab stereotip negatif, paksaan, intimidasi baik individu ataupun kelompok dalam rangka membangun masyarakat yang homogen. Tindakan mencakup usaha penyebaran baik online maupun offline hingga melanggar Konsensus Bangsa seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada terorisme. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2018, terorisme adalah perubahan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan objek vital yang strategis. Yang ketiga ada radikalisme. Radikalisme adalah suatu keinginan pada perubahan yang menentang keseluruhan, yaitu struktur dasar dari fundamental yang secara politik diarahkan pada setiap gerakan atau tindakan yang ingin mengubah sistem dari akarnya. Tindakan radikalisme merupakan tindakan yang menginginkan perubahan dengan cara tindakan kekerasan atau kekejaman oleh seseorang atau golongan untuk mencapai tujuan terutama, tujuan politik. Di masa sekarang radikalisme nyata bagi Indonesia, yaitu maraknya pemberontakan yang mengatasnamakan agama yang sangat menentang nilai-nilai Pancasila, di mana radikalisme agama yang berkembang paham anti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa ditempatkan dengan Pancasila itu sendiri, dan Pancasila dianggap sebagai politik sekuler. Padahal Pancasila merawat sistem lewat hubungan antara agama dan negara. Yang terakhir ada konsumerisme. Konsumerisme menjadi tantangan untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Konsumerisme merupakan gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Fenomena konsumerisme ini menjadi tren kehidupan remaja dan generasi penerus menurut teori konsumerisme yang dikembangkan oleh Jean Baudrillard. Arti seseorang mengenai konsumerisme yaitu ingin menunjukkan status sosialnya, bukan karena orientasi kebutuhan. Lalu, ada pula tantangan yang kedua yaitu hoax dan post-truth.
di mana teknologi informasi berkembang dengan pesat dan dapat memberikan beberapa dampak negatif di antaranya. Yang pertama, banyaknya beredar berita hoax, di mana hoax merupakan berita palsu atau bohong yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia karena bisa menyebabkan perselisihan antar masyarakat atau kelompok hingga bisa terjadinya baku hantam. Yang kedua ada post-truth atau yang biasa disebut dengan pasca kebenaran. Merupakan kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Di mana post-truth merupakan suatu masa di mana masyarakat lebih terpengaruh dengan opini-opini publik berdasarkan daya tarik emosionalnya tanpa memandang apakah fakta itu nyata atau objektif. Dalam kata lain, masyarakat hanya ingin mengetahui informasi yang sesuai dengan ketertarikan emosionalnya semata. Dan yang ketiga, adanya masyarakat yang mudah diprovokasi, diadu domba, dan dihasut. Banyaknya informasi palsu yang terus-menerus disampaikan menyebabkan masyarakat berpikir bahwa informasi tersebut merupakan suatu kebenaran. Hal tersebut mengakibatkan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, kebencian dengan bangsa lain, dan adanya upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia. Yang ketiga ada tantangan global. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi alat komunikasi dan transportasi, di mana bangsa Indonesia dapat bersosialisasi dan bergaul dengan bangsa-bangsa lainnya. Tidak hanya komunikasi, sebagai warga global kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lainnya. Menurut John C. Kogan, ada beberapa karakteristik yang tampak dari diri negara global, yaitu 1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. 2. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajiban. 3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. Dan yang keempat, kemampuan untuk berpikir kritis dan sistematis, dan masih banyak yang lainnya. Selain memiliki karakteristik warga global, tantangan bangsa Indonesia sebagai warga global memerlukan kerjasama dan kolaborasi lintas negara. Di antaranya, krisis lingkungan, pemanasan global, pandemi, kekerasan, dan perang global. Nah, sekian presentasi video dari kelompok 3. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Baik, jadi itu dia video tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab dan kami menerima 3 pertanyaan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Maharani Kirinadini, nomor absen 39. Pertanyaan saya adalah, sekarang kan kita sudah tidak lubah lagi dengan yang namanya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Menurut kalian, bagaimana sih pandangan kalian? Apakah itu termasuk ke tantangan dalam penerapan Pancasila atau peluang? Karena kan demonstrasi itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Jadi menurut kalian apakah itu tantangan atau peluang? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Adana Siti 19. Tadi kan kalian itu sudah menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi bisa nggak kalian itu kayak nyebutin contoh tindakan kolaborasi yang sudah kalian lakukan? Terima kasih pertanyaannya, Nasya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putrita Cahyani, nomor absen 37. Jadi pertanyaan saya adalah, tadi kan dapat disampaikan di peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global itu adalah bangsa yang religius, ramah, dan damai. Di sana juga ada beberapa tradisi-tradisi. Nah, sedangkan bangsa Indonesia ini kan terkadang banyak daerah-daerah itu tidak mau bertoleransi dengan tradisi daerah lain. Nah, gimana pendapat kalian tentang peluang tersebut? Apakah ada solusinya? Terima kasih.
sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Demonstrasi itu termasuk kegiatan yang masih legal karena di Indonesia itu masih boleh bebas berpendapat. Baik, selanjutnya saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Anastasia. Nah, untuk pertanyaan Anastasia sendiri tentang kolaborasi dan kolaborasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kolaborasi adalah hal yang dilakukan tidak sendiri-sendiri, harus bersama orang-orang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh kolaborasi yang sudah kami lakukan adalah salah satunya dalam menyiapkan presentasi ini, di mana kami berkolaborasi antara satu sama lain untuk menyiapkan presentasi ini seperti mengedit video dan mengisi voice over. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah jawaban diterima? Baik, selanjutnya mohon izin menjawab pertanyaan Gita. Jadi untuk pertanyaan Gita sendiri mengenai tentang peluang yang pertama, yaitu peluang bangsa yang damai religius, di mana seperti dikatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, di mana terdapat banyak tradisi dan budaya di dalamnya, di mana itu juga mungkin bisa menjadi salah satu tantangan. Tetapi di Indonesia sendiri juga memiliki banyak tradisi-tradisi yang dapat menciptakan kerukunan antara satu sama lain. Nah, untuk solusi hal tersebut, seperti yang sudah dikatakan bahwa contohnya di Bali, tradisi ngejot, di mana tradisi ngejot tersebut tidak hanya dilakukan hanya sesama Hindu saja, tetapi juga dapat tradisi itu juga dapat dilakukan oleh agama lain atau agama Islam, Kristen dan lainnya masih bisa. Dan untuk solusi lainnya jika hal itu tidak dapat, yaitu mungkin dari saya kembali ke pribadi orang tersebut. Bagaimana orang tersebut menerima perbedaan yang ada di Indonesia ini? Apakah orang tersebut mau terbuka untuk menerima perbedaan tersebut atau tertutup dan tidak mau untuk rukun antar satu sama lain? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, selanjutnya saya akan memaparkan teknis games yang akan kita lakukan. Jadi nanti yang pertama, setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menjawab salah satu pertanyaan secara bergilir, di mana itu akan dilakukan dengan cara membimbang terlebih dahulu untuk menentukan urutannya. Setelah itu setiap perwakilan kelompok tersebut akan diberikan pertanyaan dan diberikan waktu diskusi selama 15 menit. Waktunya agak cepat karena mengejar waktu, dan jika jawaban benar maka akan dapat untuk melempar dadu dan berjalan untuk ular taga. Dikarenakan waktu yang terbatas, maka nantinya jika tidak ada kelompok yang mencapai garis finish, maka akan dicari kelompok yang paling jauh dan kita akan mencari 3 pemenang dan akan ada rewardnya masing-masing. Mendapatkan pertanyaan yaitu kelompok 5. Pertanyaan untuk kelompok 5 silakan didengarkan baik-baik. Di era sekarang banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam kasus judi online. Hal ini merupakan salah satu tantangan dalam aspek globalisasi. Bagaimana pendapat kalian terhadap kasus judi online dan bagaimana seharusnya peranan Pancasila dalam kasus judi online tersebut? Oke, baik, mohon izin menjawab. Jadi menurut kelompok kami, kasus judi online itu merupakan tantangan dalam penerapan Pancasila, di mana itu termasuk dalam konsumerisme, di mana orang yang melakukan judi online itu biasanya menginginkan suatu kemewahan atau kesenangan untuk dirinya mereka. Maka dari itu kami menganggap itu termasuk ke dalam konsumerisme. Pertanyaan untuk kelompok 8, silakan disimak. Konsumerisme merupakan salah satu tantangan bagi masyarakat Indonesia. Apa saja dampak dari konsumerisme untuk generasi mendatang? Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Mana kelompok itu? Dampaknya kan? Nah, dampak dari konsumerisme ini membuat seseorang jadi malas bekerja, lalu kehilangan daya juang,
boros, konsumtif, dan kurangnya keinginan untuk maju. Jawaban benar. Satu ulang. Luar. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global dengan bahasamu sendiri. Oke. Baik, izin menjawab mengenai peluang Pancasila dalam kehidupan global. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang kan kita sudah masuk di era modernisasi atau era 4.0. Nah, jadi HP atau media sosial merupakan salah satu pendukung utama kita nih dalam mengupgrade diri kita, memproses diri kita. Nah, saya akan memanfaatkan media sosial ini sebagai penerapan peluang dalam penerapan Pancasila di era modern. Seperti yang kita ketahui, kan ada ketuhanan. Nah, ketuhanan kita bisa tentunya dengan memberitahukan kepada orang-orang bagaimana sih cara kita untuk menghargai perbedaan agama mungkin melalui media sosial. Terus kemudian yang kedua ada kemanusiaan, seperti melawan segala bentuk diskriminasi, perundungan, dan juga kekerasan. Nah, sekarang kan jangankan bullying ada di kehidupan nyata, namun bullying juga terjadi di media sosial, yaitu cyberbullying. Nah, cara kita itu tentunya bagaimana cara kita agar memberitahu orang-orang nih bahwa cyberbullying ini buruk di media sosial. Mungkin dengan cara juga melakukan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, persatuan. Nah, kita bisa nih memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya kita. Jadi kita tidak hanya tahu budaya kita sendiri. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup? Tiga. Dua, naik tangga sih. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 6. Pertanyaan untuk kelompok 6. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ideologi Indonesia berperan dalam mempromosikan kerukunan dan perdamaian di tengah keberagaman tradisi dan budaya yang ada di Indonesia? Baik, izin menjawab. Nilai Pancasila yang berperan dalam mempromosikan adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti sosial media, Instagram, dan TikTok. Jadi untuk selanjutnya yaitu karena dapat 6 dapat kesempatan untuk ini dari sekalian. Wih. Satu, dua, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 7. Selain banyaknya tantangan dalam penerapan Pancasila, adapun peluang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Berikanlah sebuah contoh nyata atau cara merealisasikan peluang tersebut dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, izin menjawab. Itu pertanyaannya kan tentang peluang penerapan Pancasila kehidupan global. Seperti yang dibilang tadi, itu ada yang nomor 1, bangsa yang religius, ramah dan damai. Saya mengambil contohnya sebagai ngejak di Bali.
kayak kita ketahui bersama, jadi sebelum Hari Raya Galungan ataupun Natal, biasanya masyarakat di satu daerah itu mengadakan ngejot atau pertukaran makanan pada sesama kita yang tidak merayakannya atau berbeda agama. Jadi misalnya di Galungan biasanya saudara kita yang beragama Hindu akan ngejot ke saudara kita yang tidak beragama Hindu. Begitu juga di Hari Raya Natal, saudara kita yang beragama Kristen akan ngejot ke saudara kita yang tidak beragama Kristen. Jadi pertanyaannya, di era sekarang pekerjaan seorang menjadi lebih mudah karena dibantu oleh AI. Namun di sisi lain ada juga orang yang mulai kehilangan pekerjaan karena perusahaan lebih memilih menggunakan kecerdasan buatan daripada tenaga manusia. Menurut kalian, apakah AI merupakan sebuah peluang atau tantangan bagi Pancasila dalam kehidupan global? Dan jelaskan alasannya. Jadi menurut saya AI itu juga bisa menjadi sebuah peluang. Nah, AI bisa menjadi sebuah peluang yaitu karena kita tuh dengan AI itu kita bisa lebih memajukan tingkat pikir kita, karena kita harus bisa bersaing di era globalisasi yang dimana sekarang di era globalisasi ini banyak yang sudah menggunakan teknologi. Namun AI juga bisa menjadi sebuah tantangan dikarenakan jika ada seseorang yang tidak paham betul tentang AI, dia tidak akan mampu bersaing di era globalisasi ini dan mereka bisa kehilangan pekerjaan sehingga mereka bisa kehilangan pekerjaannya dan tidak bisa menjadi masyarakat yang maju. Sekian, terima kasih. Jadi ini untuk kelompok terakhir, yaitu pertanyaan untuk kelompok 4. Nah, pertanyaannya, bagaimana tradisi-tradisi seperti ngejot, pela gandong, bakar batu, dan bahu-bahu yang ada di Indonesia mendukung terciptanya kerukunan dan perdamaian antara suku, bangsa, agama, dan daerah di Indonesia? Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Gimana dia masih ada banyak tradisi lain yang menggambarkan perdamaian atau bertujuan menyelesaikan konflik sehingga warga dapat hidup rukun. Nah, dari tradisi itu mungkin dari nggak usah nemu jawabannya lagi. Kata-katanya saya nggak dapat, Pak, tapi jawabannya mungkin yang dari masih ada banyak tradisi lain yang menggambarkan perdamaian atau bertujuan menyelesaikan konflik sehingga warga dapat hidup rukun. Jawaban kurang tepat. Jadi sebutkan tantangan yang sangat menghambat penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebutkan mengapa. Silakan, Rani. Oke, menurut saya tantangan terberat dalam penerapan Pancasila yaitu konsumerisme. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, orang itu kan cenderung menggunakan barang-barang mewah. Tentunya barang-barang mewah itu tidak hanya produk buatan negeri, pasti banyak sekali produk impor. Menurut saya itulah tantangan karena mengurangi rasa cinta kita terhadap bangsa dan juga mengurangi istilahnya pendapatan negara. Jawaban benar apa tidak? Karena sesi game sudah ditutup dan untuk pemenang juara satunya dipimpin oleh kelompok 6, lalu untuk juara 2-nya dipimpin oleh kelompok 2, dan juara 3-nya dipimpin oleh kelompok 8. Maka sebelum itu silakan perhatiannya maju ke depan. Dan untuk juara 3-nya dari kelompok 8. Baik, 1, 2, 3, cekrip.
Ganti gaya. 1, 2. Ya. Oh boleh. Bang. Baik, ganti gaya. 1, 2, 3, cekrik. Baiklah semua, demikian tadi dari kelompok 3, berikan aplaus ya. Jadi upaya untuk membahas materi dengan kesenangan kalian, kesukaan kalian atau apa passion kalian sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Jadi terima kasih buat kelompok 3. Kita biasa di akhir, sebelum kita simpulkan di akhir kegiatan saya ingin memberikan penguatan materi terutama dari penanya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita koreksi materinya dari koordinasi. Tadi apa pertanyaan pertama? Ya. Demonstrasi itu kan menyampaikan aspirasi. Nah, tapi itu mereka bilang tantangan. Ya. Jadi alasannya kenapa dikatakan tantangan? Oh gitu. Demonstrasi sebenarnya bisa dibilang tantangan, bisa dibilang peluang. Kenapa tantangan? Karena demonstrasi kan sebenarnya itu dijamin oleh undang-undang. Undang-undang dasar kita juga menjamin pasal 28, kemudian sila keempat menjamin kalau cara-cara demonstrasi itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena inti dari demokrasi adalah kebebasan yang harus mengikuti aturan-aturan hukum. Kalau kebebasan tanpa adanya aturan hukum berarti bukan demokrasi, tetapi anarki. Ya. Nah, di saat demonstrasi yang tidak terkendali tanpa mengikuti aturan yang ada, maka disinilah tantangan kita khususnya aparat keamanan. Bagaimana semestinya aparat keamanan untuk menindaklanjuti ketika ada orang demonstrasi tidak sesuai dengan aturan. Oke, ketika ditertibkan juga tidak boleh yang represif, kemudian sampai menghilangkan nyawa orang lain. Inilah tantangannya. Jadi tantangan bagi para aparat penegak hukum kita, khususnya kepolisian, dalam menjaga agar koridor demokrasi ini tidak bermasalah. Tetapi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan demonstrasi atau menyampaikan aspirasinya juga mendapat kesempatan. Inilah tantangan di sini. Tetapi kalau peluang, kalau kita anggap demonstrasi ada peluang, maka ada peluang bagi bangsa kita dengan adanya demonstrasi ini, maka perjalanan pemerintahan, jalan pemerintahan itu tidak sewenang-wenang. Karena ada alat kontrol, yaitu dengan adanya demonstrasi apakah itu dari masyarakat maupun dari mahasiswa. Sekali itu adik? Ya. Oke. Yang kedua. Tadi kan dijelasin tentang pentingnya kolaborasi karena ada banyak hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi saya mau tanya, bisa nggak kalian nyebutin contoh tindakan kolaborasi yang sudah kalian lakukan? Oke, karena kalian bertanya dengan kelompok 3 ya. Jadi udah jawab tadi. Tapi yang jelas, sekarang di era industri 4.0 dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, kemudian dalam rangka mencapai cita-cita kalian menghadapi era globalisasi ini, maka selalu saya bilang bahwa ada 2 hal yang harus kamu kuasai kalau kamu ingin berhasil dalam menghadapi era industri 4.0, menghadapi globalisasi, menghadapi Indonesia 2045, yaitu ada 2. Yang pertama adalah kolaboratif dan kooperatif, kerjasama dan berkolaborasi. Karena tidak ada satupun pekerjaan yang bisa kita habisi semuanya. Tidak bisa. Tentu kita membutuhkan orang lain. Perlu kita bekerja sama dengan orang lain. Perlu kita berkolaborasi dengan orang lain. Contohnya, ketika sekarang kita mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas, belajar pendidikan Pancasila, anak-anak bekerja sama. Ketika ada tugas-tugas yang mesti didapatkan masing-masing orang atau masing-masing kelompok, maka perlu adanya kerjasama. Demikian juga perlunya kolaborasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, karena kelompok yang lain mungkin pengalamannya beda dibandingkan dengan kelompok yang satu ketika membahas satu masalah. Benar apa enggak?
Jadi sudut pandang kelompok 1 mungkin beda dengan sudut pandang kelompok 2, walaupun sama-sama membahas masalah A. Atau mungkin pandangan kelompok C, pasti kan beda juga. Nah, disinilah kita perlu berkolaborasi. Masing-masing kelebihan dari kelompok 1, 2, dan 3 itu bisa kita dapatkan. Semua akan mendapatkan dibandingkan kita bekerja sendiri-sendiri. Oleh karena ini kan maka kooperatif dan kolaboratif ini sangat penting artinya dalam melaksanakan kegiatan ini. Jadi dengan mohon maaf. Oke, itu ya. Jadi karena tunggu ya Bu. Dan yang terakhir nih, yang terakhir apa yang terakhir? Jadi kan di peluang tadi disampaikan bahwa bangsa religius sama dan damai itu contohnya bangsa Indonesia itu memiliki berbagai tradisi. Tapi yang kita ketahui juga di Indonesia itu banyak banget kalau daerah-daerah itu yang nggak bisa bertoleransi dengan tradisi daerah lain. Nah, apa solusinya dari itu? Nah sekarang begini, ketika kita bicara tentang negara seperti negara Indonesia yang majemuk ini tentu perbedaan itu sebuah keniscayaan. Nah boleh lagi kita permasalahkan karena memang jelas kita sudah berbeda karena kita negara berbineka. Tetapi yang terpenting adalah yang kita kedepankan adalah bagaimana bahwa dari perbedaan itu ada sebenarnya poin-poin persamaan. Nah inilah yang kita jaga, kebersamaan inilah yang kita jaga. Kemudian perbedaan ini merupakan pengayaan, kekayaan yang harus kita lestarikan. Memang ada beberapa hal mungkin dari istilah, dari nama berbeda, tapi pada intinya adalah sama. Jadi demikian ya, mohon maaf sekali lagi karena sudah waktunya pelajaran yang lain, kita tutup di sini. Terima kasih, mari kita berikan aplaus kepada Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.